الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat hari ini melaksanakan saum Ramadan dan qiyam Ramadan. Kegiatan qiyam Ramadannya berada di mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistijabah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah atau 2020 tahun ini dengan suasana yang tentu berbeda. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah strategi syaitan dalam menggoda manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting untuk membahas bagaimana umumnya modus atau strategi syaitan dalam menjerumuskan manusia. Hal ini sama dengan pentingnya mempelajari bagaimana taktik strategi musuh-musuh kita dalam melemahkan, mengalahkan kita. Kemudian dari kajian ini diharapkan kita akan mampu mengantisipasi dan tidak terkecoh dengan tipu daya syaitan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwasanya syaitan benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, jalan Allah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Upaya syaitan untuk menghalang-halangi agar kita berbelok dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, kata syaitan. Kemudian dia akan mendatangi kita semua dari belakang. Kemudian dia juga akan mendatangi kita dari kiri dan dari kanan kita. Agar apa? Agar kemudian kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara atau strategi syaitan untuk menggoda manusia. Dan patut kita ketahui, patut kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita hati-hati. Dengan apa kita hati-hatinya? Dengan kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan informasi yang jelas, yang konkret terkait dengan musuh syaitan yang nyata itu. Ditegaskan tadi dari depan,
dari belakang, dari kiri, kanan, itu adalah strategi mereka untuk melemahkan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketahui juga syaitan itu pinter di dalam menjadikan kita, image kita itu misalkan yang gelap-gelap itu biasanya agak serem. Padahal di tempat yang terang itu adalah strategi mereka untuk melumpuhkan keimanan, ketakwaan manusia, ketakwaan kita. Ya. Oleh sebab itu, memang tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang sepi itu adalah tempatnya mereka. Tapi sasaran mereka, peperangan yang dilakukan oleh mereka itu di tempat-tempat yang ramai, nggak mungkin dilakukan di tempat-tempat yang sepi. Misalkan di pasar, ya, di mall. Kalau di pasar-pasar kan pertarungan, ya, antara pertarungannya jelas. Bagi orang-orang yang tidak jujur, maka dia akan berusaha untuk menakar timbangan yang kurang, tapi mengambil keuntungan yang besar. Itu adalah strategi bagaimana syaitan memperdaya manusia agar terjerembab kepada dosa. Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, syaitan membuat lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara strategi selanjutnya. Bagaimana syaitan itu berupaya menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwaza 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, lalu kemudian mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Jadi strategi syaitan di dalam melemahkan kita adalah dengan menjauhkan kita atau berupaya membuat kita lupa ingat kepada Allah, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dilalaikan dengan aktivitas duniawi kita. Keramaian kita yang ada di dunia ini, apakah itu musik, apakah itu olahraga, atau juga handphone, dengan kita online dan lain sebagainya, bisa jadi itu membuat kita terlena atau berleha-leha, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat zikir kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Strategi selain syaitan lagi, misalkan memandang baik perbuatan buruk. Memandang baik perbuatan buruk. Itu juga salah satu modus penyesatan syaitan yang paling umum dan paling luas. Jin sering membisikkan logika dan pikiran sesat. Logika dan pikiran yang sesat untuk menjerumuskan manusia ke dalam pikiran yang sesat itu. Mereka melakukan justifikasi, pembenaran atas tindakan yang keji, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan kepada kita, fawaswasa ilaihimus syaitan,
Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada kita, ya, kepada orang-orang yang lemah imannya, kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan berupaya untuk mewaswasi, ya. Fawaswasa ilaihimus syaitan, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata kemudian, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Lihat ketika syaitan berupaya melemahkan Nabi Adam. Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kita pahami bersama bahwasanya syaitan dengan begitu keras untuk melemahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai strategi yang dia lakukan agar kita kemudian tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian berpikir yang baik jadi buruk atau yang buruk menjadi baik. Hanya tuntunan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu firman-Nya. Dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini, kita harus memperbanyak tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, yang kemudian itu menjadikan kita kuat iman kita, kuat takwa kita, ketakwaan kita, dekat dengan Allah, dan itu akan melemahkan strategi-strategi syaitan di dalam upaya-upaya untuk melemahkan kita, menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian strategi yang lain yang dilancarkan oleh syaitan adalah membangkitkan angan-angan, juga termasuk di dalam strategi syaitan. Atau juga mengubah ciptaan Allah misalkan. Ya. Mengubah ciptaan Allah itu dalam bentuk misalkan kita sering dengar itu bencong atau banci, ya. Yang kemudian menyimpang, ya, itu adalah penyimpangan. Adanya LGBT terjadi penyimpangan. Itu akan melahirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah strategi-strategi syaitan dalam melemahkan manusia, menyesatkan manusia di jalan yang lurus, dari jalan yang lurus. Kemudian kita diajak untuk boros. Boros juga termasuk strategi syaitan. Ya. Terlebih pada zaman sekarang ini, pada saat ini kita merasakan di mana kita berupaya untuk senantiasa hemat. Ya, di tengah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sekarang telah persempit, ya. Bukan berarti dipersempit rezekinya, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kita berada di rumah. Kemudian mukafaahnya atau gajinya dikurangi oleh perusahaannya, kita dirumahkan dan lain sebagainya. Otomatis di sini kita harus berpikir lebih jernih bahwasanya ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya harta berarti kita harus sebaliknya tidak menjadi manusia yang boros, hemat, memanfaatkan yang ada bagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kita keluarkan, kita belanjakan, kita hemat, tidak boros. Itu adalah strategi kita untuk melemahkan syaitan. Syaitan kan meminta agar kita boros,
kita berupaya untuk melawannya dengan kita hemat, mensyukuri nikmat Allah yang ada, dan dengan kita bersyukur kata Allah pasti Allah akan tambah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang datang kepada kita pada saat ini juga ini adalah sebuah ujian, ya. Jangan sampai kita terjebak pada strategi-strategi syaitan kemudian melemahkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarawih enggak dilaksanakan, kita malah melaksanakan hal-hal yang leha-leha, tadarus juga lupa, gitu kan. Kemudian kita lebih banyak memegang handphone kita ketimbang Al-Quran yang jelas-jelas sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi diri kita, dan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala menguji kita pada saat ini, kita menjadi kuat iman kita, kuat takwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan kepada kita, kalau kita jauh pada Allah, maka Allah akan jauh dari kita. Kalau kita dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah akan dekat kepada kita. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian strategi syaitan juga di dalam upayanya melemahkan kita adalah dengan membisikkan sifat-sifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu adalah salah satu bentuk strategi syaitan. Makanya kita juga harus memperhatikan apakah kita di dalam mensikapi satu persoalan itu dipikirkan dulu dengan matang, atau kita langsung mengambil keputusan yang kemudian berdampak kepada hal-hal yang buruk. Namun setiap sesuatu yang menimpa diri kita, keluarga kita, anak kita, maka kita harus sikapi dengan pikiran yang jernih, dengan sikap-sikap sabar. Lawan tergesa-gesa itu adalah sabar, kesabaran. Dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah kita akan menjadi manusia yang kuat, manusia yang tangguh di dalam menghadapi krisis keimanan, tangguh menghadapi strategi syaitan di dalam melemahkan kita. Kita mengetahuinya bahwasanya tadi di awal ditegaskan syaitan akan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita semua kuat imannya, kuat takwanya, kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di antara strategi melawan syaitan adalah dengan kita menguatkan iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini strategi, kalau tadi strategi syaitan di dalam melemahkan manusia dan bagaimana kita menghadapinya, strategi kita untuk melawan syaitan adalah kita dengan menguatkan keimanan kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'amilus wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian mufassir berpendapat bahwa dari arah atas syaitan tidak akan bisa menghadapi manusia selama manusia itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selain mengingat Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan bisa melemahkan kita dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dari arah bawah, syaitan tidak akan sanggup menaklukkan Bani Adam ketika manusia senantiasa ingat pada kematian. Ya, mengingat kepada kematian karena manusia berasal dari tanah, kemudian kembali kepada tanah, lalu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah ibadah di bulan suci Ramadan ini. Perbanyaklah ibadah. Qiyamul Ramadan, qiyamul lail, kemudian tilawatul Quran, kemudian melaksanakan ibadah salat 5 waktunya tepat pada waktunya, disiplin, bersedekah, mengeluarkan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka insya Allah itu akan menjadi perisai bagi kita bisa atau mampu melemahkan strategi syaitan dengan kita meningkatkan kualitas keimanan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu ma kunta, di mana saja dan kapan saja, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian tatkala kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita harus memperbaikinya, cepat-cepat melakukan perbuatan baik agar kemudian kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin. Kemudian kita harus berakhlak yang mulia di tengah-tengah kehidupan berumah tangga, kemudian bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, berikan ampunan kepada kita semua, sehingga kita semua terlepas dari bencana yang menimpa kita pada saat ini, dengan suasana di mana kita saat ini sholat tarawih di rumah, tilawatul Al-Quran di rumah, kemudian sholat 5 waktu di rumah. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, senantiasa taat kepada Allah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah juga untuk taat patuh atas seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.